Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Kiai Musdi, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh guru-guru, seluruh panitia. Saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan. Sekali lagi saya katakan dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran. Saya ucapkan terima kasih. Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Mari kita baca sejarah, baik sejarah bangsa Indonesia maupun sejarah perkembangan Islam. Itu penuh dengan pengorbanan. Saya katakan negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Tapi kemerdekaan ini ditebus dengan aliran darah bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Semenjak tahun 1825 yang dikenal dengan Perang Diponegoro, seorang ulama yang bernama Diponegoro, alumni daripada pondok pesantren dari daerah Ponorogo, dia angkat senjata melawan Belanda. Kemudian disusul oleh sultan yang ada di Indonesia ini. Karena pada waktu itu Indonesia dikuasai oleh sultan yang tentu mereka itu beragama Islam, tokoh-tokoh Islam. Yang serempak untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia ini. Ini sejarah pengorbanan. Karena orang-orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita sekarang menikmati pengorbanan orang-orang sebelum kita.
Sedangkan mereka yang berkorban tidak merasakan nikmatnya. Karena mereka gugur di medan perang. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka tidak menikmati kemerdekaan ini. Justru yang menikmati kemerdekaan kita semua yang tidak berkorban. Maka alhamdulillah kita tidak jadi korban karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Maka kita semua sekarang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Kita berkorban untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita tetap menikmati agama Islam ahli sunnah wal jamaah ini. Kita yang perlu berkorban. Jangan hanya pandai makan jasa wahai bangsa Indonesia. Tapi hendaknya kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa, tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Tetapi mari kita sekarang berbuat untuk bangsa, berbuat untuk negara. Inilah yang selalu saya ajak dan ini semuanya perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak akan berhasil cita-cita kita ini. Inilah yang saya titik beratkan dengan pengorbanan, pengorbanan dan pengorbanan. Oleh sebab itulah kita hargai pengorbanan orang-orang sebelum kita. Siapa yang paling besar pengorbanannya di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya tidak menghilangkan jasa-jasa dari kelompok lain. Tapi yang pasti yang terbesar pengorbanannya untuk NKRI ini adalah umat Islam. Kalau ingin buktinya tidak sulit. Adakan sensus kuburan di setiap kota. Insya Allah hampir setiap kota di Indonesia ini mempunyai apa yang disebut Taman Pahlawan. Taman Pahlawan itu kuburan-kuburan pejuang-pejuang Islam. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuklah ke kuburan Taman Pahlawan, tolong diperiksa. Namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini jelas 99% darahnya umat Islam untuk membangun NKRI ini. Jadi tidak usah curiga kesetiaan umat Islam, kesetiaan para ulama kepada NKRI ini tidak usah diragukan. Kalau mereka tahu sejarah bangsanya. Kecuali kalau mereka tidak tahu sejarah bangsanya. Ini sudah menjadi kenyataan. Umat Islam sangat besar toleransinya. Pada saat proklamasi kemerdekaan, mestinya Indonesia ini secara fakta, karena penduduknya 90% beragama Islam, mestinya ketika proklamasi itu otomatis negara Republik Indonesia, negara Republik Islam Indonesia. Mestinya. Tetapi karena umat Islam sangat toleransi, menghargai bahwa dari kelompok lain ikut berjuang,
sehingga menjadi negara kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Ini suatu bukti toleransinya umat Islam. Negara Indonesia sudah 90% beragama Islam, kok bukan negara Islam? Mestinya otomatis negara Republik Islam Indonesia. Tapi karena para ulama ini toleransi, menghargai kelompok-kelompok lain dari agama lain yang ikut berjuang, sehingga kita dengan toleransi tidak menamakan Republik Islam Indonesia, tapi menjadi negara kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Ini suatu bukti toleransinya umat Islam terhadap bangsa ini. Tidak diragukan. Sudah dibuktikan dengan kenyataan toleransinya ini. Yang penduduknya 90% beragama Islam. Kok tidak langsung Republik Islam Indonesia? Ini suatu toleransi yang terbesar umat Islam terhadap bangsa ini. Karena kita mengaku yang berjuang itu tidak hanya umat Islam walaupun 99%. Tapi umat lain pun ikut berjuang dalam kemerdekaan. Kita hargai. Inilah toleransi yang sangat nyata di Indonesia ini. Pengorbanan ketika Bung Karno mau memproses kemerdekaan ini, masih mencari format bentuk Indonesia ini negara apa. Dikumpulkan 60 orang dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasionalis. Ternyata buntu, tidak menghasilkan sesuatu. Akhirnya Bung Karno mengadakan panitia 9, terdiri daripada Bung Karno, Bung Hatta, termasuk dari Katolik A.A. Maramis, dari Nasionalis A.B. Kusno, Bapak Muhammad Yamin, dari Islam termasuk Agus Salim, termasuk juga Kiai Wahid Hasyim, termasuk juga dari Jogja. Tokoh-tokoh 9 ini menggodok bagaimana bentuk negara ini. Setelah berminggu-minggu berdebat, akhirnya mendapatkan satu keputusan yang ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis, tokoh agama, termasuk Kahar Mudzakkir waktu itu. Republik Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk agama Islam tentu tidak perlu menjalankan syariat Islam. Ini konsensus yang ditandatangani oleh semua tokoh. Bung Karno menyatakan ini suatu keputusan gentleman agreement, satu keputusan yang bagus, yang jantan, yang tegas. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, yang pemuda-pemuda sekarang sudah tidak tahu Piagam Jakarta ini. Sudah hilang. Saya bongkar biar kita tahu sejarah bangsa ini. Piagam Jakarta ini disepakati dengan format inilah. Maka Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Apa yang terjadi? Jam 3 sore, seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang
menghadap sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicoret, tidak dihapus, Indonesia Timur tidak ikut. 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya supaya dicoret. Kalau tidak, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti akan terjadi 2 republik, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Akhirnya Bung Hatta yang mencintai kesatuan negara ini mengumpulkan kembali tanggal 18 Agustus 9 orang ini. Minus Kiai Wahid Hashim, beliau sudah pulang ke Jawa Timur karena sudah anggap negara ini sudah beres. Timbullah perdebatan tanggal 18 Agustus ini. Dicabut apa tidak, dicabut ada tidak. Yang bertahan tidak usah dicabut, sebab ini sudah konsensus bersama. Ditandatangani oleh tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh nasionalis, tidak perlu dicabut. Tapi karena Bung Hatta mengkhawatirkan, kalau nanti Indonesia Timur bikin proklamasi, maka Indonesia akan pecah jadi 2. Akhirnya tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada, toleransi, berkorban, dicoret 7 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, dicoret. Diganti dengan kata-kata Maha Esa. Maka ketika tanggal 17 Agustus masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, tanggal 18 Agustus berubah menjadi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sejarah. Ini pengorbanan para ulama. Seandainya waktu itu bertahan, tidak mau mencoret 7 kata ini, barangkali NKRI ini tidak ada. Inilah sejarah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mencurigai kesetiaan ulama kepada NKRI, mencurigai umat Islam tidak toleransi, itu pemimpin bangsa yang tidak tahu sejarah bangsanya. Maka pemimpin bangsa manapun saja harus tahu sejarah bangsanya ini supaya tidak ngawur. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya bisa ngawur. Ini sejarah fakta saya baca. Yang di kalangan yang muda sekarang sudah tidak tahu sejarah ini. Sudah tidak membaca. Mungkin dia tidak punya buku sejarahnya. Alhamdulillah, sejarah ini, buku ini saya simpan baik-baik di lemari saya. Saya jaga. Karena di toko buku mungkin sudah tidak ada lagi. Dan kita sudah tidak mengerti. Generasi sekarang tidak tahu Piagam Jakarta. Nah, setelah tahun 55 terjadi pemilihan umum, di mana di situ juga di samping memilih DPR, memilih yang namanya Badan Konstituante. Memilih wakil-wakil untuk duduk di Dewan Konstituante untuk menentukan negara ini berdasarkan Islam atau berdasarkan nasionalis. Dewan Konstituante di Bandung sidang berbulan-bulan tidak menghasilkan apa-apa. Karena suaranya NU bersama Masyumi melawan suaranya PNI dengan PKI seimbang. Tidak sampai 2/3. Sehingga tidak bisa memutuskan dasar negara ini Islam atau nasionalis. Nah, kemudian Bung Karno tanggal 5 Juli setelah datang dari Jepang
karena Dewan Konstituante, badan yang akan menentukan dasar negara ini mendapatkan jalan buntu, maka Bung Karno mengadakan dekret, namanya dekret presiden, yang Bung Karno menyatakan karena Dewan Konstituante tidak bisa memutuskan tentang dasar negara ini, maka negara Republik kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Nah, ini berarti persilakan umat Islam untuk menjalankan peradaban Islam. Tidak ada larangan. Karena ketika kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bung Karno tegas menyatakan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta mana? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka umat Islam di Indonesia jangan menunggu pemerintah mengeluarkan undang-undang syariat Islam, tidak bakalan. Negara kita bukan negara agama, negara kita negara kebangsaan. Maka bagi umat Islam, persilakan umat Islam jalankan peradaban Islamnya tanpa menunggu peraturan pemerintah. Ini saya jelaskan karena saya ngerti sejarah dan saya bertanggung jawab. Nah, disinilah saudara pengorbanan umat Islam ini dalam menegakkan NKRI. Bukan hanya pengorbanan harta, pengorbanan jiwa. Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Ini sejarah Indonesia yang harus diketahui khususnya oleh umat Islam sendiri. Sejarah bangsanya supaya mencintai bangsanya. Ini penuh dengan pengorbanan. Maka kepada Kiai Musdi saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya untuk membina anak bangsa ini. Saya ucapkan terima kasih atas baktinya Kiai Musdi beserta para guru-gurunya, Agus-Agus yang mengajar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara, baktinya kepada agama, menciptakan generasi muda kayak tadi yang kita tonton di atas pentas ini, untuk menciptakan generasi muda yang akan datang, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, supaya bangsa ini diisi oleh manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah urusannya akan beres. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang serakah, oleh pemimpin-pemimpin yang tamak, baik tamak harta atau tamak kekuasaan. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tamak harta, maka pasti kita akan dipimpin oleh perampok-perampok bangsa. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Kalau juga dikuasai oleh orang-orang yang tamak kekuasaan, orang yang sudah serakah, tamak harta, tamak kekuasaan, pasti akan menghalalkan segala macam cara. Kalau sudah kita menghalalkan segala macam cara, apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Hancurlah bangsa ini. Nah, ini saudara-saudara baktinya para ulama semenjak sebelum Belanda. Pendidikan nasional yang tertua di Indonesia itu diakui atau tidak diakui adalah pondok pesantren. Sejak zaman Sunan Ampel Surabaya, menjelang kejatuhan Majapahit,
Disitulah berdiri pondok pesantren yang melahirkan para wali songo. Para wali bikin pondok pesantren, melahirkan ulama yang mendirikan pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Adapun pendidikan yang sekarang ini, yang namanya TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, ini semuanya berdiri setelah Indonesia merdeka. Tapi pondok pesantren berdiri dan bergerak di bawah ancaman penjajahan Belanda. Tapi mereka tidak pernah kendor mendidik anak bangsa ini untuk menjadi anak bangsa yang anti Belanda. Sehingga waktu itu pemerintah, para ulama bikin pernyataan, pakai dasi hukumnya haram, pakai celana hukumnya haram, karena dasi itu pakaian Belanda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang merupakan satu kaum, maka termasuk kaum itu. Waktu itu dasi hanya dipakai oleh Belanda. Sehingga ulama menyatakan pakai dasi hukumnya haram, pakai celana hukumnya haram. Itu adalah pakaian Belanda. Itu hanya untuk mendidik anti Belanda. Itu para ulama. Sehingga pendidikan para ulama ini, alhamdulillah, melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas oleh negara ini. Seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyak-Dien, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan beberapa sultan-sultan yang lain, termasuk Kyai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Banyak lagi deretan-deretan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang menjadi pahlawan nasional. Itulah pendidikan pondok pesantren. Melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa. Kesetiaannya kepada negara itu terbukti. Lah ini sejarah yang sekarang banyak dilupakan atau sengaja dilupakan. Saya ungkap kembali sejarah ini supaya kita tahu sejarah bangsanya, bahwa kitalah yang setia sama NKRI. Ulama lah yang berkorban untuk NKRI. Seandainya waktu itu 7 kata tidak dicoret, barangkali NKRI ini tidak ada. Inilah pengorbanan para ulama. Ini dari satu sisi sejarah pengorbanan, sejarah Republik Indonesia yang penuh dengan pengorbanan. Kita kembali pada sejarah Islam. Sejarah Islam pun tidak terlepas daripada pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah. Untuk apa agama Islam diturunkan oleh Allah? Untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Dan untuk mengatur kehidupan manusia nanti di akhirat. Itulah Islam diturunkan. Untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bagaimana manusia hidup di dunia. Bagaimana manusia berumah tangga, bagaimana manusia ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, bagaimana manusia berekonomi, mencari rezeki, bagaimana manusia bernegara, berpolitik. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah siap memberikan petunjuknya untuk kehidupan manusia di dunia. Nah, untuk mewujudkan satu peradaban, di mana Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk merubah satu peradaban manusia dari peradaban jahiliyah untuk menjadi peradaban Islam, dari dunia peradaban yang gelap untuk dirubah pada peradaban yang terang benderang. Itulah Islam diturunkan untuk menegakkan peradaban Islam ini dengan segala pengorbanan. Rasul untuk menegakkan peradaban Islam pertama kali berdakwah dari pintu ke pintu. Subhanallah, mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah.
Tidak pakai terang-terangan. Karena apa? Karena ancaman oleh orang kafir Quraisy. Diancam dengan kekerasan, diintimidasi, diancam dengan pembunuhan. Itu cara-cara jahiliyah. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang dalam pemilihan umum memaksa rakyat untuk memilih satu golongan, satu calon, misalnya dipaksa dengan ancaman, itulah cara-cara jahiliyah zaman dulu. Tidak musim sekarang ini. Pakai otak yang sehat. Jadi kalau masih ada misalnya pemilihan umum kemarin, misalnya umpama masih ada orang yang mengancam rakyat, mengintimidasi, menakut-nakutin, kalau tidak milih calon yang dia tunjuk. Itu cara-cara jahiliyah. Bukan cara-cara modern. Yang sudah modern persilakan. Demokrasi merupakan pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya yang sesuai dengan hati sanubarinya. Bukan memilih pemimpin yang dipaksakan oleh pemimpin-pemimpin yang serakah kekuasaan. Tidak. Inilah cara-cara yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peradaban. Dan ini perlu pengorbanan. Rasulullah dari pintu ke pintu mengetok pintu keluarganya supaya masuk Islam, supaya bertauhid, karena diancam dengan pembunuhan, diancam dengan kekerasan, dengan segala macam intimidasi. Sahabat ada yang dibunuh supaya tidak menyebarkan Islam. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, tangannya diikat, ditarik di padang pasir, di bawah terik matahari, di atas pasir yang panas, perutnya dikasih batu, supaya Sayyidina Bilal kembali kepada agama jahiliyah. Tapi penyiksaan, penindasan tidak melunturkan tauhid yang ada di dalam hatinya. Sambil diseret, Sayyidina Bilal berteriak, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Itu Sayyidina Bilal. Karena di segala macam bentuk kekerasan, di segala bentuk intimidasi tidak berhasil, kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Embargo ekonomi bukan politik baru, politik kuno. Maka ketika Libya dan Irak yang pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Libya, hai bangsa Irak, bukan kalian yang pertama merasakan embargo ekonomi ini. Nabimu 1400 tahun yang lalu telah merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Di mana api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Dengan kekerasan tidak mampu memadamkan api Islam. Dengan embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Akhirnya dia mengambil cara damai. Abu Thalib pamannya didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama Muhammad tuh maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap.
mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami, sehingga Muhammad nanti menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan lagi menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persilakan. Dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Subhanallah. Dan kiai sekarang, Habib sekarang ditawarin duit, itu bukan politik baru, politik lama. Ya, bukan politik baru, politik lama. Kalau sekarang ditawarin jabatan, hai para kiai, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau kiai ditawarin jabatan kiai, hati-hati. Jabatan itu bisa positif dan jabatan itu bisa negatif. Saya contohkan yang positif. Misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi menteri dalam negeri. Karena saya diangkat menjadi menteri dalam negeri, saya punya kekuasaan. Semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam, saya perintahkan setiap malam Jumat supaya mengadakan yasinan dan tahlilan dan marhabanan di kantornya masing-masing. Positif. Kalau saya diangkat jadi gubernur, bisa positif. Saya perintahkan kepada semua bupati-bupati yang beragama Islam, demi keamanan negara, kesejahteraan negara, tiap malam Jumat baca Yasin. Saya wajibkan kepada setiap bupati yang beragama Islam, seandainya saya jadi gubernur, positif. Bisa saja kiai dia kasih jabatan negatif supaya berhenti jadi kiai. Di kiai dikasih kedudukan, kasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Gampang. Angkat Sukron Makmun jadi menteri luar negeri, yang kerjaannya keliling berapa ratus negara yang harus saya kunjungi. Begitu kayak mesti ngundang saya, oh nggak bisa, Pak Sukron ada di Jerman. Diundang lagi, tidak bisa, Pak Sukron ada di Jepang, sedang keliling, dia menteri luar negeri. Berarti saya diangkat jadi menteri luar negeri supaya saya berhenti jadi kiai. Maka kalau kiai dikasih kedudukan jabatan, hati-hati kiai. Bisa untuk supaya berhenti jadi kiai. Dan ini bukan teori baru, bukan politik baru. Politiknya orang jahiliyah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu, kalau dia ingin menjadi raja, saya angkat jadi raja di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Itu lagu lama, bukan lagu baru. Politik-politik yang ada sekarang ini, Kiai, tidak ada yang baru. Kita bicara money politik, politik uang. Ya Allah, 1400 tahun yang lalu, persilahkan para kiai baca kitab Riyadhus Shalihin, Babul Manthurat, kira-kira hadis kelima kalau tidak keenam, tentang money politik. Sudah ada hadisnya,
Walaupun zaman Rasulullah itu tidak ada money politik, tapi hadisnya ada. Tolong Kiai baca itu. Saya kira Kiai juga membaca. Cuman kadang-kadang ketutupan duit. Lah iya, karena hadisnya jelas. Salatatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan nanti Allah pada hari kiamat tidak mau bicara dengan mereka, tidak mau melihat mereka, dan tidak mau mengampuni dosa mereka, dan akan Allah adab dengan adab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama dikatakan di situ, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, bukan di ketapang. Orang yang punya kelebihan air di padang pasir, tapi tidak mau kasih minum sama orang yang sedang mau mati kehausan. Nah, kalau saudara-saudara ingin tahu ngerinya padang pasir itu, adakan perjalanan dari Mesir ke Palestina atau dari Yordan ke Irak. Itu sudah saya alami. Tapak tilas Nabi Musa dari Mesir, saya menuju Palestina lewat Semenanjung Sinai. Di situ padang pasir sejauh mata memandang, tidak ada mata air, yang ada cuman pasir dengan batu. Orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, tapi tidak mau kasih minum sama orang yang mau mati kehausan. Ya, barangkali istilah sekarang ini tidak mempunyai kepedulian sosial. Orang itu Allah nanti pada hari kiamat tidak mau melihat, tidak mau bicara, dan tidak mau mengampuni dosanya, dan akan diadab oleh Allah adab yang pedih. Itu golongan pertama. Golongan kedua, rajulun yubayu rajulan bisil atin ba'dal asr yakhlifu billah annahu akhada kada wa huwa ala ghairu dzalik. Orang yang mengadakan transaksi jual beli dengan pakai sumpah nama Allah, tapi nyatanya bohong. Jadi penipuan di bidang bisnis itu orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Jangan ada penipuan dalam soal bisnis. Bisnis berdagang dengan jujur. Barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek. Jangan sampai menipu konsumen. Yang ketiga, Kiai, yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini, hadisnya 1400 tahun yang lalu. Bunyinya, rajulun yubayi'u imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa walam yu'tihi minha lam yafi. Orang yang mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya, karena dia dikasih duit dia mendukung pemimpin tadi. Kalau tidak dikasih duit dia tidak mendukung pemimpin tadi. Yang didukung pemimpin yang ngasih duit. Pemimpin yang tidak ngasih duit walaupun baiknya kayak apapun tidak didukung. Ini hadis letterlek ya, tidak perlu tafsir. Jelas hadisnya. Memilih pemimpin karena duitnya. Maka kemarin-kemarin kalau ada ibu asalnya mau milih si A, kemudian subuh serangan fajar, ibu dikasih duit 50.000, sudah merubah pilihannya. Akhirnya ibu merubah pilihannya, ngikuti yang ngasih duit 50.000, tempatnya di api neraka. Hadis, bukan Syukran Makmun bikin kitabnya ada.
Persilakan buka kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak ada, gantung saya. Saya tidak akan berbohong kepada rakyat. Ini hadisnya jelas. Rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Wa in a'ta minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafa. Orang yang mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Karena dia dikasih duit mendukung. Karena tidak ngasih duit dia tidak mendukung. Yang didukung pemimpin-pemimpin yang kasih duit. Ini kadang-kadang yang sedang terjadi di Indonesia ini. Maka kalau kemarin ada, mudah-mudahan tidak ada. Umpama ada. Kemarin ketika pemilihan presiden, pemilihan DPR, saudara memilih pemimpin karena sembakonya. Saudara memilih pemimpin karena serangan fajarnya. Saudara memilih pemimpin karena diintimidasinya. Hari ini, malam ini bertobat. Kalau tidak ingin masuk neraka, tobat. Iya, ini terjadi. Jadi politik uang ini bukan politik sekarang. Sudah kuno. Bagi saya yang baca hadis kuno. Hadisnya sudah jelas kok, tidak pakai tafsir. Ini saudara-saudara. Nah, Rasulullah ditawarin tahta, ditawarin harta, ditawarin wanita, tidak mampu harta, wanita, tahta untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar di kota Mekah. Akhirnya apa yang terjadi dengan intimidasi, dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan ancaman tidak berhasil, embargo ekonomi tidak berhasil, ditawarkan harta, tahta dan wanita tidak berhasil. Bacalah umat Islam sejarah nabimu. Akhirnya mereka berkumpul di Darun Nadwah. Barangkali yang sudah haji atau umroh, kira-kira 60 meter dari pancoran emas itu, di Ka'bah itu ada pancoran emas. Nah, kira-kira 60 meter itu dijadikan ruangan untuk rapat oleh tokoh-tokoh Quraisy itu. Dalam tafsir dituliskan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu al-wakirin. Baca saudara tafsir. Di situ dijelaskan dalam rapat itu hadir iblis berpakaian nicis, ditanya oleh orang-orang Mekah, dari mana kau? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau rapat, saya hadir untuk menyumbang pikiran. Itu dalam tafsir kitab Tabari. Persilakan baca, Kiai. Jangan cuma baca Jurumiyah aja. Kitab lainnya enggak dibaca. Baca tafsir. Dalam tafsir Tabari itu jelas hadir iblis. Abu Jahal membuka rapatnya. Muhammad dengan kekejaman, dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal. Saya tawarkan harta, saya tawarkan tahta, saya tawarkan wanita, ditolak, gagal. Bagaimana caranya untuk membendung, untuk mencegah gerakan Muhammad ini supaya agama dia tidak menjadi besar, agama kita nanti jadi hilang. Lalu Abu Jahal usul, tangkap saja Muhammad, liyuthbituka, itu namanya tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Karena Muhammad kalau masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, dia lidahnya manis, mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalau begitu tangkap saja Muhammad,
masukkan penjara. Nah, baca sejarah Kiai. Yang namanya kriminalisasi oleh penguasa itu bukan barang baru, Kiai. Jadi kalau ada Kiai ditangkap karena berbeda dengan penguasa, ada Habib ditangkap karena beda dengan penguasa, itu bukan barang baru, Kiai. Politik zaman jahiliyah. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Nabi Yusuf masuk penjara tanpa ada kesalahan. Nabi Isa, Yesus Kristus, diketok palu oleh Raja Yahudi. Dia harus dihukum mati di tiang salib. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Akhirnya Raja Yahudi ketok palu. Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib, dikriminalisasi. Nabi Muhammad dikriminalisasi. Mau dimasukkan penjara tanpa salah. Ini sudah biasa. Politik-politik kotor seperti ini terjadi di dunia semenjak zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, sampai hari kiamat akan tetap berjalan politik kotor ini yang namanya kriminalisasi. Itu terjadi. Nah, iblis berkata, sia-sia kau menangkap Muhammad, masukkan penjara. Sebab Muhammad ini dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy bangsa yang dihormati dan terhormat di negeri Mekah ini. Tentu sukunya akan membela kalau anggotanya di penjara demi kehormatan sukunya. Sia-sia kau menangkap Muhammad, tidak ada gunanya. Kemudian Abu Jahal berkata, kalau ditangkap tidak ada gunanya, usir saja ke luar negeri, liukhrijuka. Usir Muhammad ke luar negeri. Jangan sampai Muhammad itu ada di negeri Mekah. Subhanallah, subhanallah. Iblis berkata, usulmu berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya jadi banyak, pasti negara kami nanti akan diserang dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Ditangkap, dipenjara sia-sia. Diusir ke luar negeri malah berbahaya. Akhirnya Abu Jahal putuskan, kalau begitu caranya, bunuh saja Muhammad. Apa kata iblis? Ini pendapat yang benar. Apalagi dengan kekerasan sudah, embargo ekonomi sudah, ditawarin harta tahta wanita sudah, di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Bunuh saja Muhammad. Kata iblis, ini yang benar. Akhirnya malam itu rumahnya Rasulullah dikepung. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah. Dikepung rumahnya dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, jangan dikasih kesempatan berbicara, langsung potong lehernya. Itu perintahnya Abu Jahal. Di tengah malam yang menakutkan dan mencekam, Jibril turun menyampaikan perintah Allah. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Dalam malam gelap yang mencekam menakutkan, pedang terhunus di sekitar rumahnya, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Kota tempat kelahiran beliau disuruh tinggalkan.
Dengan isyarat dari Allah, dia mengambil pasir, baca kulallahu ahad, kul adrobil falak, radu bin nas, baca ayat kursi, dan baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah keluar aman. Seandainya ada yang terbangun satu orang, pasti Rasulullah mati. Langsung menuju rumahnya Abu Bakar. Di tengah malam yang gelap dan yang mencekam menakutkan. Dengan ancaman pembunuhan. Sampai di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar kaget, ada apa Rasulullah tengah malam begini? Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Abu Bakar membuktikan kesetiaannya kepada Islam. Kalau itu sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari kita keluar, tinggalkan kota Mekah ini. Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan rumahnya. Dia tunjukkan kesetiaannya. Satu-satunya yang membuktikan hadis Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Kecintaan para Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu-ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Tapi letakkanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tengah malam, dia tidak menolak. Besok pagi aja Rasulullah, saya masih mau ngurusin rumah, ngurusin ini. Tidak. Begitu diajak Rasulullah, kalian sudah perintah Allah, ya Rasulullah, mari kita keluar. Nah, maka saya tidak melarang ibu-ibu mencintai suaminya. Bu, matanya melotot, dipanggil nggak nyaut. Itu di tempat saya, Bu. Kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Candreng Madura, melak matanya gereng. Melak, tapi matanya gereng, yolok tak nyampit. Bu, cintakah ibu pada suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Dan kalau ibu nggak cinta, kan nggak salah saya. Sudah Bu, yang tadi gagal. Sekarang saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang sekali lagi masih tidak menjawab, yang tidak menjawab saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama istrinya? Cinta nggak sama suaminya? Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Ibu-ibu masih mencintai Pak. Gagal kan? Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Bu, ini rahasia Bu ya. Yang tidak menjawab Bu,
berarti di luar rumah sudah ada persiapannya. Lah, urusan saudara, saya nggak ngurusi orang kawin lagi. Ya, nah ini saudara-saudara, cinta sama anak wajar, cinta sama harta wajar, cinta sama suami wajar, cinta sama istri wajar. Tetapi dalam hadis, kecintaannya kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Baru imannya sempurna. Keluarlah berdua menuju Jabal Thur. Sampai di Gua Thur, Rasulullah mengajak Abu Bakar, kita istirahat dulu. Sudah perjalanan kurang lebih 5 km sekarang itu. Dari rumahnya Rasulullah ke Jabal Thur. Istirahatlah beliau berdua. Pagi Abu Jahal datang. Langsung yang ditanyakan, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar, kami tunggu. Tidak mungkin. Muhammad sebelum subuh sudah keluar ke masjid. Dibuka pintunya, Rasulullah tidak ada, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad? Sayyidina Ali menjawab, saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Kalau di Ketapang ini sama dengan 900 kerbau. Semua berpacu mencari. Maaf, di padang pasir orang tidak banyak. Ketahuan ada 4 kaki. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat. Allah yang akan mengatasi tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya. Allah perintahkan labah-labah untuk bikin sarang menutup gua. Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu orang kafir Quraisy nelusuri tapak kaki tadi, melihat ke permukaan gua, sarang labah-labah tidak ada yang robek, masih utuh. Semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Lihat itu, sarang labah-labah masih utuh, tidak robek. Padahal di bawahnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Setelah 3 hari, barulah beliau meninggalkan Gua Thur menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, perjalanannya Pak, tidak lewat jalan yang biasa. Jalan yang biasa ke Madinah kayak sekarang itu jalan datar. Tapi yang dilewati Rasulullah itu jalan-jalan tikus. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik turun gunung. Tidak lewat jalan biasa. Karena takut didapat oleh musuh-musuhnya. Sampai di Madinah. Disitulah pengorbanan Rasulullah, hijrahnya Rasulullah. Dari Mekah ke Madinah, satu pengorbanan. Sampailah di Madinah. Disitulah Rasulullah disambut oleh masyarakat Madinah yang sudah beragama Islam. Disitulah akhirnya Rasulullah membuat satu negara Madinah. Disitulah Rasulullah langsung mengadakan perubahan peradaban di kota Madinah itu. Dari peradaban jahiliyah dirubah menjadi peradaban Islam dengan segala pengorbanannya. Sampai di Madinah pun tidak lalu jalan licin, jalan aman, masih mengalami beberapa pertempuran melawan mereka itu. Seluruh para sahabat siap berkorban harta, siap berkorban jiwa. Para sahabat Rasulullah kalau mati di atas tempat tidur, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia saya mengumpulkan napas. Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Itulah
para sahabat Rasulullah. Dengan jiwa berkorban, inilah akhirnya Islam menjadi besar. Ini sejarah yang kita baca. Jadi besarnya Islam tidak dengan cuma-cuma, dengan pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa, Islam menjadi besar. Nah, disitulah Islam, Rasulullah mulai mengadakan satu peradaban Al-Quran dan peradaban sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang-kadang diisukan Islam ini melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Itu isu yang tidak benar. Justru Islamlah yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi melalui pintunya. Pintunya apa? Akad nikah yang sah secara syariat Islam. Itu pintu. Setelah lewat pintunya, persilakanlah, bergaullah sebebas-bebasnya. Maka di depan saya ini para kiai, di depan saya ini para habaib, di depan saya ini semuanya hasil pergaulan bebas. Betul apa tidak? Termasuk Sukron Makmun. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada Sukron Makmun. Jadi semua ini yang ada di lapangan ini semuanya, Anda adalah hasil pergaulan bebas. Siapa bilang Islam melarang pergaulan bebas? Islam yang menyuruh fankihu, perintah nikah, itu perintah pergaulan bebas. Cuman lewat pintunya. Lah ini namanya peradaban Islam. Siapa wanita yang boleh dinikah dan siapa wanita yang tidak boleh dinikah. Mulai daripada meminang khitbah sampai ke akad nikah, itu pintu menuju pergaulan bebas. Masuk kebun binatang ada pintunya. Masuk masjid ada pintunya. Masuk rumah ada pintunya. Masuk pergaulan bebas ada pintunya. Yang tidak pakai pintu itu binatang. Yang tidak pakai pintu binatang. Maka kalau binatang jadinya kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Saya kasih contoh yang jelas kok. Ayam bertelur. Katakan 6. Setelah itu ngerem. Netes. Di antara 6 telur tadi, ada yang jadi ayam jago. Ada yang jadi ayam betina. Begitu anaknya yang jadi ayam jago, gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Ayam. Itu jelas. Gak usah contoh sulit-sulit. Ayam betina, telurnya netes jadi ayam betina. Gede, dikawin oleh bapak kandungnya. Berapa di surat kabar seorang anak perawan hamil karena perbuatan ayah kandungnya. Itulah binatang. Itulah ayam yang tidak pakai pintu. Maka peradaban Islam ini suatu peradaban yang bagus menuju pergaulan bebas. Ada pintunya. Pintunya apa? Akad nikah yang sah. Selesai akad nikah yang sah, persilakan masuk kamar. Bergaulah kau sebebas-bebasnya, diizinkan oleh Allah. Lah inilah peradaban Islam. Begitu peradaban Islam sudah terjadi rumah tangga, kemudian Islam mengatur bagaimana seorang suami terhadap istrinya dalam peradaban Islam.
Dijelaskan oleh Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Jangan memukul istri. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan istrinya. Pergaulilah istrimu dengan lemah lembut. Pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Pergaulilah istrimu dengan sopan santun. Ini seorang suami. Apakah ada suami yang lebih bagus daripada peradaban Islam? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau saya pertajam, mengapa Allah sampai menyuruh hai laki-laki, pergaulah istrimu itu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Kalau saya perdalam, hai laki-laki, kau bergaul bebas dengan istrinya, katakan 1 jam, 2 jam, setelah itu kau selesai. Tapi istrimu akibat pergaulan bebas yang 1 jam, 2 jam, istrimu akan menderita 9 bulan hamil. Betul apa tidak? Hai perempuan, yang laki-laki selesai 1 jam, 2 jam selesai. Tapi akibat perbuatan bapak, istri bapak 9 bulan akan menderita. Kasihan apa tidak? Maka dulu di Malaysia dulu, sekarang enggak. Di Malaysia dulu itu tidak ditulis rumah bersalin, ditulis rumah korban laki-laki. Ada benarnya juga itu. Ada benarnya korban laki-laki itu. Tapi tidak benar juga. Bukan korban laki-laki, korban keduanya. Nah ini saudara Islam. Kemudian istri, subhanallah. Rumah itu perhiasan. Mobil itu perhiasan. Gelang emas itu perhiasan. Kalung emas itu perhiasan. Kursi itu perhiasan. Rasulullah nyatakan ad-dunya mata'un. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebagus-bagus perhiasan bukan mobil Mercedes, bukan mobil BMW, bukan rumah yang indah, tapi sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang menjalankan perintah Allah, dan wanita yang taat kepada suaminya dan berbakti pada suaminya. Ini peradaban Islam. Insya Allah tidak ada peradaban di dunia ini yang lebih indah dari peradaban Islam. Persilakan saya tunjukkan. Seorang anak, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti pada kedua orang tua hanya istilah Islam. Yang punya istilah birrul walidaini, berbakti pada orang tua. Bagaimana rumah tangga indahnya. Sang suami memperlakukan istrinya dengan akhlakul karimah. Istrinya taat kepada Allah dan berbakti pada suaminya. Si anak berbakti pada kedua orang tua. Apakah ada peradaban rumah tangga yang lebih hebat daripada peradaban Islam indahnya? Tolong carikan. Ini semuanya saya jelaskan tentang peradaban Islam ini yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka Sukron Makmun fanatik terhadap Islam. Mengapa saya fanatik kepada Islam? Karena saya merasakan nikmatnya peradaban Islam. Setelah membangun rumah tangga, setiap kamar ada peradabannya. Bagaimana peradaban masuk toilet, masuk WC, masuk kamar mandi. Islam punya peradaban. Sebelum masuk kamar mandi, peradabannya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke dalam dengan kaki kiri, pertanda tempat kotor. Tuntaskan najisnya, yang cair tuntaskan, yang kental tuntaskan. Kalau sudah tuntas, sucikan tempatnya keluar kotoran itu.
Islam mempunyai peradaban dalam mensucikan yang kotor itu. Bagaimana peradaban Islam? Kalau najis itu ada warnanya, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada baunya, hilangkan baunya. Kalau najis ada rasanya seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Inilah peradaban Islam yang begitu indah. Keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa afani. Buang air lancar, buang air besar lancar, alhamdulillah. Coba kalau tidak lancar, keluar air kencing tidak lancar, harus operasi 7 juta. Buang air besar karena ambeien, tidak lancar. Apa yang terjadi? Karena tidak lancar, harus keluar duit 7 juta operasi. Alhamdulillah, buang air lancar. Baik buang air kecil, air besar, alhamdulillah. Peradaban Islam. Masuk dapur, kita punya peradaban dalam Islam. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Semua rezeki yang lewat tenggorokanmu ada rezeki yang halal. Ngurangin timbangan haram, mengadakan penipuan dalam jual beli haram, sogok menyogok ar-rosi wal murtasi haram, ngerampok duit rakyat haram, jangan dimakan. Membungakan uang riba haram. Islam mempunyai peradaban. Tolong carikan peradaban yang lebih bagus dari peradaban Islam dalam soal ekonomi. Carikan. Maka saya katakan pada bangsa Indonesia, kalau korupsi di Indonesia ingin hilang, laksanakanlah peradaban Islam. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, insya Allah hilang dengan sendirinya. Sebaliknya bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan hilang dari bumi Indonesia. Selama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, maka korupsi akan tumbuh subur di Indonesia walaupun didirikan 100 KPK. Jangan 1 KPK, adakan 100 KPK. Kalau pejabat pemerintahnya dengan rakyatnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, maka korupsi akan tumbuh subur di Indonesia ini biar ada 100 KPK. Jelas. Karena saya cinta bangsa. Kapan Pak Kiai korupsi hilang? Ya, korupsi akan hilang kalau bangsa Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram. Baru korupsi hilang. Tidak usah dihilangkan. Hilang dengan sendirinya. Tapi kalau bangsa Indonesia termasuk pemimpinnya masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, dirikan 100 KPK. Korupsi tetap akan tumbuh dan subur di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kurang jelas apa saya? Nah, ini peradaban Islam. Peradaban dapur, peradaban makan, maka saya perlihatkan peradaban Islam ini. Kalau saudara mau makan, pertama kali katakanlah, alhamdulillah masih mau makan. Masih mau makan itu satu nikmat.
Coba lihat berapa orang yang tidak mau makan. Malam ini kalau saudara keliling di rumah sakit Ketapang, di rumah sakit Pontianak, ribuan manusia yang tidak mau makan. Sedang yang dimakan banyak. Alhamdulillah masih mau makan. Begitu melihat makanan ada, alhamdulillah yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Persilakan sudah pergi ke jalur Gaza di Palestina itu. Ribuan manusia pengungsi mau makan, yang dimakan tidak ada. Di rumah sakit yang dimakan banyak tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban Islam, peradaban Al-Quran, peradaban sunnah Rasulullah yang begitu mulia. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Subhanallah, indah. Masuk kamar tidur, mau tidur, minimal bismikallahumma ahya wa amut. Mau tidur dengan istrinya, itu ada bismillahnya, cuman tidak keburu. Dilupakan. Padahal ada ajaran Rasulullah. Apa bismillah? Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Baru naik. Bu, yang muda-muda, kalau nanti habis pengajian suaminya naik, ingat saya bu ya. Bu, tegur suaminya itu. Begitu suaminya naik, tegur. Bang, sudah baca bismillah belum? Belum dek. Turun bang. Suruh turun. Jangan nangkring kayak ayam. Nangkring kayak kambing. Kita umatnya Nabi mempunyai kesopanan. Diajar peradaban Islam. Subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Sampai mau tidur dengan istrinya, masih disuruh baca bismillah. Supaya anaknya soleh dan solihah. Ini diajarkan oleh Islam. Kamar tamu diajarkan peradaban Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, muliakan tamu. Subhanallah, muliakan tamu. Tapi yang jadi tamu juga sopan. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastaqbisu ila ahliha aw tusallimu. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam assalamualaikum. Subhanallah. Subhanallah. Peradaban Islam dalam rumah tangga. Peradaban Islam dalam bermasyarakat. Bagaimana kita ber-RT, ber-RW. Diajar oleh Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hendaknya hormati tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, bukan saling hasut menghasut, bukan saling iri dan iri hati. Tidak. Nasib ada di tangan Allah. Maka saya dulu ketika buka pesantren Habib, saya katakan, saya buka pesantren tempat cari ilmu. Bukan sekolah nasib. Nasib itu di tangan Allah. Ilmu yang sama tidak mengakibatkan nasib yang sama. Usaha yang sama tidak mengakibat nasib yang sama.
sama-sama tamat dari fakultas kedokteran, ijazahnya sama, tapi terjun di masyarakat nasib tidak sama. Itu nasib di tangan Allah. Kita cuma cari ilmu, berusaha, tapi usaha yang sama tidak menentukan nasib yang sama. Ilmu yang sama dari satu pesantren, keluar dari pesantren nasibnya tidak sama. Nasib di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peradaban Islam. Bagaimana kita bertetangga, diajarkan toleransi. Kalau berbeda agama dikatakan toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidakum dinukum waliyadin. Lakum bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Persilakan saling hormat menghormati. Malah dalam ayat lain tegas Allah menyatakan la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti dia akan menghina Allah, timbullah perselisihan di antara kalian. Hidup bertetangga, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Jelas yang saya jelaskan ini. Membenarkan semua agama murtad. Kami dalam toleransi itu saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Jelas toleransi. Bagaimana peradaban kita bernegara, berbangsa. Ini yang kadang-kadang ulama kurang berani untuk menyampaikan tentang politik Quran, tentang politik sunnah Rasulullah. Imam Mawardi menyatakan bahwa mendirikan negara ini hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Secara hukum akal kita wajib mendirikan negara. Karena bangsa tidak ada pemimpinnya akan menjadi bangsa barbar, akan menjadi bangsa yang arogan, akan menjadi bangsa yang semau gue, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Hukum tidak ada, yang ada cuma hawa nafsunya. Ini bahayanya kalau tidak ada negara. Maka mendirikan negara secara hukum akal wajib, secara hukum agama wajib. Mengapa Rasulullah bikin negara Madinah, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khulafaur rasyidin? Maka mendirikan negara hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Kurang tegas bagaimana? Islam. Kemudian bagaimana bentuk negaranya? Islam alhamdulillah tidak menentukan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan, persilahkan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mau berbentuk khilafah, persilakan. Kayak khulafaur rasyidin. Dan firman Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk kesultanan, kayak Brunei, kayak Malaysia, persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Mau berbentuk republik, kayak Indonesia, diperintah oleh kekuasaan rakyat, persilahkan. Wa amruhum sura bainahum.
Republik dipimpin oleh presiden, persilakan. Kesultanan dipimpin oleh sultan, persilakan. Khilafah dipimpin oleh seorang khalifah, persilakan. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja, persilakan. Yang namanya raja, yang namanya khalifah, yang namanya sultan, yang namanya presiden cuman berbeda kata. Semuanya satu arti, pemimpin negara. Presiden pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, raja pemimpin negara. Persilakan kata Quran. Kau bikinlah negara, apapun bentuknya persilakan. Yang penting bukan bentuk negaranya, isinya dari negara itu. Negaramu berbentuk kerajaan, persilakan kayak Saudi Arabia. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Negaramu berbentuk khalifah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Negaramu berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Negaramu berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden seperti Indonesia ini, persilahkan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ini prinsipnya bernegara. Ini peradaban Islam dalam bernegara. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, kau mau makai bangsa Indonesia, persilakan. Engkau tidak mau makai, saya tidak kecewa. Wa ma alaina illal balawul mubin. Kewajiban syukran makmun cuma menyampaikan. Mau dipakai alhamdulillah, tidak mau dipakai syukran makmun menyampaikan. Inilah peradaban Islam dalam politik. Bukan nama negaranya yang penting, tetapi isi negara itu yang penting. Apa isinya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apapun bentuk negaramu. Islam menuju kepada baldatun thayyibatun. Ya. Dalam kitabnya Umar Ibni Abdul Aziz, saya baca ada 4 pilar untuk menuju negara adil, untuk menuju negara makmur, untuk menuju negara sejahtera. Dalam Al-Quran ada 4 pilar. Pilar yang pertama dikatakan wasawirhum fil amri, musyawarah. Raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Jangan tidak bermusyawarah. Kalau semuanya bermusyawarah, raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah, jangan sakarep dewe. Bermusyawarahlah. Nah, semuanya jadi bagus. Kalau raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Ini inti bernegara menurut Al-Quran. Wasawirhum fil amri. Yang kedua, menurut Al-Quran, berikanlah jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-Quran menyatakan berikan amanah, berikan kepercayaan itu, jabatan-jabatan itu kepada orang yang terpercaya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa atau lurah. Jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati atau wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan memberikan tugas-tugas negara ini. Tapi berikanlah
Tugas-tugas amanah ini para orang yang terpercaya, yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya politik Islam ini. Memberikan jabatan jangan sembarangan. Siapa yang kau angkat ketua RT, berikanlah ketua RT pada orang yang amanah. Berikanlah lurah pada orang yang amanah, camat yang amanah. Alangkah indahnya peradaban Islam untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera, yang berkeadilan. Negara yang adil, yang sejahtera. Negara yang aman dan tentram di bawah keridhaan Allah. Inilah pilar-pilar yang harus dilalui. Pertama, musyawarah. Apapun bentuk negaramu, apapun bentuk pemimpinmu, tapi pemimpin harus bermusyawarah. Yang kedua, jangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah sembarangan. Karena ini merupakan amanah. Angkatlah pejabat pemerintah itu orang yang betul-betul profesional, amanah, sidik. Ini di dalam peradaban Islam. Yang ketiga, untuk menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran ngasih tahu, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Tegakkan hukum yang adil. Dengan keadilan inilah akan terwujud negara sejahtera. Jangan ada kedoliman. Dan yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah bangsawan nyolong, maka tokoh Quraisy bingung, masa anak orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah supaya wanita ini tidak dipotong tangannya. Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Dia sampaikan yang nyolong ini anaknya orang gede. Anaknya orang besar Rasulullah. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar ucapan Usama, Rasulullah berdiri. Lalu dia bersabda, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan, idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan kadang-kadang dibela. Inilah hancurnya satu negara. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor yang kelas kakap, mereka dilindungi di hotel-hotel, tidak dikenai hukum. Kadang-kadang inilah hancurnya satu negara. Kurang jelas apa politik Islam ini? Maka saya fanatik dengan Islam. Karena saya ngerti ajaran Islam ini. Saya ngerti politik Islam ini. Baik politik berumah tangga, baik peradaban rumah tangganya, peradaban bertetangga, peradaban ekonomi. Yang tidak boleh dengan cara yang haram. Lalu dalam berpolitik, saya cinta Islam karena saya tahu peradaban Islam. Mari diadakan musyawarah adu peradaban. Saya siap dengan peradaban Islam ini. Pilar yang keempat untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang adil, negara yang penuh rahmat dari Allah. Pilar yang keempat, Al-Quran menyatakan, alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Hai orang-orang yang diberi tempat oleh Allah,
Hai orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah. Hai orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah. Hendaknya engkau tegakkan sholat, keluarkan zakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Lurah atau kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar. Camatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bupati wali kota amar ma'ruf nahi mungkar. Gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar. Presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Menteri-menterinya amar ma'ruf nahi mungkar. Anggota DPR-nya dan pejabat-pejabat pemerintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru negara beres. Ini peradaban dan politik Islam. Saudara mau makai persilakan. Saudara tidak mau makai pun Syukron Makmun sudah menyampaikan. Wa ma alaina illal balawul mubin. Bagaimana negara akan sejahtera kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya ada yang ikut menjual narkoba? Bagaimana akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya membekengin penjudian, membekengin minum-minuman keras, membekengin perzinaan? Hancurlah negara ini. Habis-habisan saya menyampaikan ini, saudara. Ya. Dan tidak usah curiga. Pak Syukron itu pidato itu apa sih maunya? Mau jadi gubernur? Mau jadi presiden? Mau jadi menteri? Mau jadi bupati? Oh, tidak. Itu sudah masa lalu. Mungkin kalau ketika saya umur 30 tahun, mungkin. Sekarang sudah tidak ada. Mau jadi bupati? Syukron Makmun sudah ketuaan. Mau jadi gubernur sudah ketuaan. Mau jadi presiden sudah ketuaan. Mau jadi menteri ketuaan. Sudah tua. Tapi Bu. Saudara, ibu-ibu melihat saya ini kelihatannya gimana, Bu? Saya tua apa muda, Bu? Hah? Tua apa muda? Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar. Yang bilang muda, itu yang naksir saya itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Nah, ini saudara-saudara dalam Islam. Kalau semuanya dari RT-nya sampai presidennya, semua pejabat-pejabatnya amar ma'ruf nahi mungkar, baru negara ini beres. Ini saya baca dalam sejarahnya Umar ibn Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah untuk menuju kepada negara yang sejahtera. Inilah saudara-saudara saya sampaikan malam ini di pengajian ini, terutama pengorbanan. Saya minta semua orang yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasang dalam jiwanya, saya wajib membiayai Islam. Nah, ini yang saya inginkan sebagai penutupnya. Setiap orang Islam wajib membiayai Islam. Ini yang saya minta. Kalau umat Islam tidak mau membiayai Islam, saya tanya, siapa yang akan membiayai Islam? Kalau nanti yang membiayai Islam orang yang tidak beriman, lebih berbahaya lagi. Maka jadi pemimpin-pemimpin Islam, jadilah pemimpin Islam yang sebenarnya. Jangan pemimpin Islam boneka. Dirinya kelihatannya pemimpin Islam, tapi yang mengatur bukan orang Islam. Karena apa?
karena dibiayai oleh mereka. Ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya ajak umat Islam, mari setiap Islam mau membiayai Islam. Kalau setiap umat Islam mau membiayai Islam, insya Allah Islam tidak dipermainkan oleh orang lain. Ini saya minta kesadarannya. Kalau kita tidak mau membiayai Islam, saya khawatir dibiayai oleh orang lain. Ada peribahasa Arab zaman jahiliyah, tapi ada baiknya saya pakai. Kata orang-orang zaman jahiliyah, jawe kalbaka yadbaka. Jawe artinya laparkan kalbaka anjingmu. Yadbaka baru anjing itu nurut sama kamu. Maka kita ini di Indonesia, para ulama, pemimpin-pemimpin Islam, jangan menjadi anjing lapar. Kalau kita jadi anjing lapar, kita akan nurut sama orang yang punya duit. Syukur kalau yang punya duit orang yang beriman. Kalau yang punya duit orang tidak beriman, lalu ngatur kita, kayak apa kita jadinya? Inilah yang saya ajak semua yang hadir depan saya ini, supaya mulai malam ini saya wajib membiayai Islam. Ibu-ibu yang dagang sayur dapat untung satu hari 200.000, 10.000 untuk Islam. Saudara-saudara yang jadi kuli bangunan dibayar 150.000 satu hari, 6 hari 900.000, sisain 50.000 untuk membiayai Islam. Jadi tukang beca di Ketapang, kalau saudara beragama Islam masih ingat kuburan, tiap hari Jumat 10.000 tukang beca. Masukkan tromol masjid, biayai masjidnya, supaya masjidnya jaya. Ibu-ibu tiap hari belanja, lebihnya dari belanja masukkan kotak, 1.000, 2.000. Jumat pagi buka, Bu. Terdapat mengatakan 15.000. 10.000-nya kasih masjid, 5.000-nya kasih Thariqatul Jannah. Sehingga kita semuanya hidup, kita biayai. Majelis zikir kita biayai, pesantren kita biayai, masjid kita biayai. Jangan menjadi umat Islam yang ngemis-ngemis dari kantor ke kantor. Ini saya sampaikan supaya kita semua punya niat untuk membiayai Islam. Sampai ustadz-ustadznya yang ngajar atau yang ngaji di musola-musola, di masjid-masjid, 1 minggu jadwalnya 7 malam ngaji, amplop yang terakhir untuk Islam. Saudara menjadi dokter, persilakan hari Senin praktek untuk dirinya, Selasa praktek untuk dirinya, Rebo praktek untuk dirinya, Kemis praktek untuk dirinya, Jumat praktek untuk Islam. Yang jadi pegawai negeri dapat gaji di perintah 3 juta, 4 juta, sisihkan 25.000 untuk biaya Islam. Mari kita biayai Islam ini melalui masjid, melalui majelis taklim, melalui pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Mari kita biayai. Insya Allah Islam akan subur. Apa artinya ibu? Kalau Jumat pagi 10.000 titipkan suaminya. Ini Pak 10.000 masukkan di kotak masjid. Untuk nanti saya di kuburan. Pada saat kau suami tidak bersama, tidak bisa menolong. Anak tidak bisa menolong. Keluarga tidak bisa menolong. Kau berada di kuburan. Yang bisa menghibur hanya amal jariahnya ke masjid yang 10.000 itu. Maka Rasulullah bersabda, Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila li ba'dal maut. Orang yang berotak, terjemahnya kasar ini, kayak mestinya orang yang berpikir.
tapi saya kasarin. Al-Kayyisu orang yang berotak. Siapa orang yang berotak itu? Orang yang berbuat nanti untuk setelah mati. Bukan berbuat sekarang untuk sekarang. Berbuat nanti untuk setelah mati. Untuk setelah mati dengan sedekahnya, dengan amal jariahnya. Itu nanti untuk nanti sesudah mati. Itu orang yang pakai otak. Orang yang tidak pakai otak. Orang yang tidak berbuat untuk setelah mati. Sholat tidak, ibadat tidak, amal tidak. Nah, kalau orang yang berotak, ibadatnya jalankan, perintah Allah jalankan, larang Allah jauhi, dengan amal-amal jariahnya ke masjid, ke pesantren, itu nanti yang akan menghibur ibu di kuburan. Keluarga sudah tidak bisa menolong, suami tidak bisa bela, anak tidak bisa bela, hanya amal jariahnya yang akan mengalir ke kuburan. Jadi orang yang berotak itu orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Itu namanya orang yang berotak. Nah, ini saya ingatkan supaya umat Islam tidak menjadi pengemis, mampu berdiri sendiri. Maka saya ajak umat Islam, mari setiap umat Islam, dari sekecil-kecil pekerjaan dari tukang becaknya, sampai menterinya, sampai dokternya, mari kita biayai Islam. Kalau orang Islam ingin mau membiayai Islam, insya Allah Islam tidak dijadikan permainan oleh orang-orang di luar Islam. Islam tidak dijadikan bola yang ditendang ke kanan ke kiri, tapi Islam menjadi umat yang punya pendirian, yang bisa berdiri tegak. Inilah saya serukan, hai umat Islam, biayailah Islam. Ini seruan saya gerakkan. Ya insya Allah hampir seluruh Indonesia saya gerakkan. Supaya setiap orang Islam mulai malam ini pasang niatnya. Ibu-ibu di dapur-dapur, tukang-tukang becak, pegawai-pegawai negeri, dokter-dokter, kiai-kiai, ustadz-ustadz. Ayo kita beramai-ramai membiayai Islam agar Islam tidak dipermainkan oleh orang lain. Ini seruan saya dengan pengorbanan. Inilah saya kira yang saya sampaikan. Mari karena saya disuruh tadi nutup dengan doa, mari kita tutup dengan doa atau yang doa orang lain. Ya, saya cukup berpidato, ya berceramah, ya karena saya disuruh doa, nanti doa, tapi setelah saya nanti dari para habaib ada yang ikut berdoa. Jadi doa semakin banyak semakin bagus. Dari saya sesuai dengan permintaan panitia, mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila 'alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'al bala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alayya yasir. Allahumma sahil umurana
wa umur hadal ma'had wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umuran yakhdumuna wa umuran dhahla baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma sahil umur hadal ma'had ya Allah. Allahumma ij'al hadal ma'had ar-rahmaniyah ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Allahumma sahil umur hadal ma'had waj'al hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa taqabbal ya karim.